Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu rekan-rekan guru dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang disiplin positif. Hal ini sangat penting dikuasai oleh kita yang kesehariannya bersama dengan siswa-siswa kita. Apa itu disiplin positif? Bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran? Untuk itu mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Disiplin positif adalah menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik untuk mandiri tanpa menggunakan ancaman, hukuman, atau hadiah. Kata kuncinya adalah menumbuhkan kesadaran pada diri siswa kita. Lalu, apa tujuan utama dari disiplin positif ini? Tujuannya adalah membentuk karakter positif anak dengan cara mengajarkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita adalah misalnya tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, menyerahkan tugas-tugas dengan tepat waktu. Nah, itu di antara tanggung jawab yang harus melekat pada siswa-siswa kita. Kemudian karakter berikutnya adalah tertib. Tertib itu berurutan ya. Misalnya dari A sampai Z itu tertib namanya. Di antara tertib itu misalnya meletakkan barang pada tempatnya, kemudian antri, itu bagian dari tertib. Kemudian selanjutnya ada rasa hormat. Hormat kepada orang-orang yang lebih tua usianya. Kemudian mungkin juga dalam hal ini adalah menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih besar, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran? Ini di antara cara yang mungkin kita lakukan, Bapak dan Ibu Majelis Guru. Yang pertama, mengalihkan perhatian peserta didik agar bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam kegiatan belajar. Pada saat peserta didik kita sudah melenceng dari aktivitas belajar, maka kita mengalihkan perhatiannya supaya fokus lagi kepada kegiatan pembelajaran. Lalu kita bertanya, apa itu aktivitas belajar? Aktivitas belajar itu ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan misalnya mencatat, bertanya, berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas, menjawab soal-soal, mempresentasikan, itu adalah aktivitas belajar. Di saat anak sudah mulai bermain-main yang tidak terkait dengan pembelajaran, maka dialihkan perhatiannya agar fokus lagi melakukan aktivitas belajar. Kemudian kita juga perlu memberikan mungkin pujian ya, menghargai nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh anak untuk memotivasi mereka. Gitu. Jadi apapun hal-hal positif kita komentari dan kita berikan dukungan dan motivasi agar lebih meningkatkan nilai-nilai positif tersebut atau mempertahankannya. Kemudian dalam pembelajaran juga kita perlu menerapkan kepada anak-anak kita membangun komunikasi yang sehat antara pendidik, peserta didik untuk memahami konsekuensi perilaku anak. Gitu. Tidak lupa kita memberikan, menjelaskan, berkomunikasi dengan anak kita, misalnya
kalau dilakukan ini, maka akibatnya seperti ini. Kalau dilakukan ini, maka dampaknya seperti ini. Gitu. Ananda akan menerima seperti ini karena mengerjakan ini. Jadi komunikasi yang seperti itu mesti banyak dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat ya, di antara yang bisa dilakukan untuk menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran adalah mengajarkan kepada anak-anak kita itu keterampilan yang berguna bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Seperti Ananda harus mengatur waktu, gitu. Bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, mengerjakan tugas jam berapa. Itu mesti sering dilakukan hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita. Kemudian juga disarankan agar patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik di sekolah, di masyarakat, karena pelanggaran terhadap aturan akan memberikan konsekuensi atau akibat yang akan diterima. Gitu. Nah, inilah di antara cara-cara yang mungkin kita terapkan dalam pembelajaran. Dengan menerapkan disiplin positif ini, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk anak yang bertanggung jawab dan berempati. Jadi pembelajaran itu adalah di samping kita memindahkan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita juga mentransfer karakter-karakter dengan 4 langkah yang dijelaskan di atas tersebut. Sehingga anak akan mampu bertanggung jawab dan bisa juga berempati kepada orang lain. Demikianlah yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.